namanya, grafiknya sudah mulai nurun. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin kegiatan kajian wali santri yang akan datang sudah bisa kita laksanakan bersamaan dengan wali santri yang lain, mudah-mudahan ya. Yang penting doanya saja dari wali santri agar ustaz-ustaz di pondok sehat, anak-anak semua sehat, kegiatan belajar mengajar mereka lancar. Mungkin demikian ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir saya ingin sampaikan, hari ini adalah hari pertemuan wali santri dengan anandanya. Insya Allah kami akan berikan space waktu, mungkin nanti siang ingin ada keperluan di luar untuk wali santri yang hadir. Insya Allah mungkin menjelang maghrib maksimal ya, maksimal jam 5:30 sudah diantarkan ke pondok. Mungkin kalau mau keluar mau belanja, kami izinkan untuk wali santri membawa anandanya. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf untuk wali santri yang mungkin belum sempat hadir ya, yang belum sempat hadir di sini anandanya. Mudah-mudahan bersabar. Kami sampaikan kepada wali santri yang belum hadir pada pagi hari ini dengan berbagai kendala. Kami sampaikan kepada antum semua, insya Allah anak-anak yang di pondok semua sehat, antum tidak perlu khawatir. Banyak abang-abangnya di pondok yang senantiasa menemani anda-anda di pesantren, dan mudah-mudahan di kajian yang akan datang kita bisa berkumpul bersama-sama di pondok ini dengan normal, insya Allah. Mungkin demikian sambutan singkat yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dawan Lampung. Meningkat acara sebenarnya yakni ikrar pengukuhan santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dawan Lampung kepada seluruh santri diharapkan untuk menempati tempatnya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kayak tadi ya. Agak majuan. Dua baris toh. Permisi. Pas tak? Oh, ini. Mau baca siapa? Ustaz Syukron. Nanti dipakai ini. Pembacaan ikrar akan dipandu oleh Ustaz Syukron Al-Hafiz selaku Wakil Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dawan Lampung. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santri-santriku, apakah sudah siap untuk mengucapkan ikrar santri? Siap? Baik, nanti Ustaz pandu ya, diikuti apa yang Ustaz sampaikan. Ikrar santri PPTG Dewan
Dewan Dakwah Lampung Kemiling. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah Lampung Kemiling berikrar sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, selalu menjaganya serta memperjuangkannya. 3. Siap baktikan diri untuk agama, negara dan kedua orang tua. 4. Siap menjaga nama baik PPTG Dewan Dakwah Lampung Kemiling dimanapun kami berada. 5. Menjaga ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan menjadi motor penjaga keutuhan NKRI. Ya, alhamdulillah, ikrar santri sudah dibacakan. Hari ini Kemiling tanggal 1 Agustus tahun 2021, santri angkatan 2021-2022, PPTG Dewan Dakwah Lampung Kemiling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni penyerahan Al-Quran secara simbolis yang akan diterima oleh 3 orang santri yang bernama Muhammad Raisid Laisa. Silakan untuk maju ke depan. Yang kedua, Ahmad Hilmi Hilmi ada nggak? Hilmi mana? Dan yang ketiga, kepada Ananda Ihsanul Kamil, silakan untuk maju ke depan. Penyerahan simbolis akan diserahkan oleh mudir kita yakni Ustaz Saiful Umar Al-Hafiz. Kepada beliau bersilakan. Foto. So. Demikianlah tadi penyerahan Al-Quran secara simbolis kepada santri. Dipersilakan untuk menempati tempatnya. Kepada seluruh santri dipersilakan untuk menempatkan tempatnya.
Acara selanjutnya yakni penampilan pertama yakni tilawatul Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahdan Husni. Kepada Ananda Husni Ramadan kami persilakan. Duduk sini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa qalbin mawdudin wa dhillin mamdud wa ma'in maskubin wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban asraban li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa
ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نورهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن
كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak sama Mas. Tapi aku nggak seneng. Selanjutnya adalah pidato akan disampaikan oleh Ananda Walizan Jabil. Kepada Ananda, silakan. Kita tahu mak. Oke, siap ya. Bisa dilihat ya. Acar Mas Alsyar. Tembak. Ya, bijar sebi. Mana kacina? Ya nggak bisa dimatiin, kayak mana matiinnya? Oh, nggak bisa dimatiin, jatuh langsung dari sana, dari pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keutamaan menghafalkan Al-Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Maka berkatalah para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka jawabannya adalah, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Ta'ala. Bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT. Allah SWT menyatakan bahwa dirinya memiliki keluarga dari kalangan manusia, yaitu mereka yang ahlul Quran. Para ulama menyebutkan ahlul Quran adalah orang yang memiliki inayah atau perhatian terhadap Al-Quran. Cara menjadi orang yang perhatian terhadap Al-Quran, kita harus senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup selama mengarungi kehidupan di dunia ini. Bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Begitu pula Rasulullah menyuruh kita membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya dia datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Dengan demikian,
Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Kita harus rutin membaca Al-Quran, walaupun misalkan hanya setengah juz, 1 lembar, 1 halaman, atau kurang dari itu. Yang penting kita rutin membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak lancar membaca Al-Quran jangan sampai meninggalkan Al-Quran, tetapi dia harus selalu membaca Al-Quran. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, saat keluar bersama kami sedang membaca Al-Quran, dan di antara kami ada orang Arab dan orang Ajam. Lalu Rasulullah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran. Semua setiap yang membaca itu baik. Maksud dari perkataan beliau adalah baik itu orang Arab ataupun bukan, ketika membaca Al-Quran itu semuanya baik untuk dia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya di hari akhir nanti dikatakan kepada ahli Quran yang menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkat yang lebih tinggi. Bacalah perlahan bagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat itu sesuai seberapa jauh hafalan Al-Quranmu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT. Mari kita beramal dengan Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, kabar gembira. Sesungguhnya Al-Quran ini seperti tali yang salah satu ujungnya berada di tangan Allah dan ujung yang lain berada di tangan kalian. Maka peganglah ia dengan erat. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita beramal dengan Al-Quran dan kita mendakwakan Al-Quran. Mungkin ini saja pidato yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikannya. Subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya yakni tilawah kepada Ananda Ihsan Kamil, kami persilakan. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم غزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ananda Fahri. Kepada Ananda kami persilakan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mempunyai pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahu tidak keutamaan menuntut ilmu? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jawabannya ialah di antara dalil yang menunjukkan atas keutamaan menuntut ilmu terdapat di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ketahuilah saudara-saudara sekalian
bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi makhluk yang paling bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sebutkan di awal, betapa pentingnya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menghendaki bahagia di dunia, harus menguasai ilmu di dunia. Begitu juga, barang siapa yang ingin menghendaki bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Allah mengisyaratkan pada Al-Quran, pada wahyu pertama, yaitu yang digunakan adalah kata ikro, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Demikianlah tadi tausiah dari Ananda Fahri Khairul Mumtaz. Penampilan selanjutnya yakni Asmaul Husna kepada para Ananda. Disilakan untuk menempati tempatnya. Maskernya buka. Geser nggak? Geser. Yuk, udah ke belakang. Udah. Geser. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz,
ya mukid, ya jami, ya ghani, ya mani, ya dar, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya bahri, ya sahid, ya haqq, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhi, ya muni, ya hayyu, ya qayyum, ya majid, ya wajid, ya wahid, ya ahad, ya samad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'alli, ya bar, ya tawwab, ya muntakim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki, ya dzul jalali wal ikram, ya muqsid, ya jami, ya ghani, ya mughni, ya mani, ya dar, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baki, ya warid, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Allahu Akbar. Penampilan yang terakhir yakni puisi dan nasyid kepada para ananda dimohon untuk menempati tempatnya. Yuk, mana? Dadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi. Ibu, aku rindu padamu. Ibu, lelaki kecilmu ini sudah mulai tumbuh dewasa. Yang dulu rewel, kini lelaki kecilmu ini sudah mulai belajar mandiri. Aku yakin di dunia ini tidak ada anak yang ingin jauh dari ibunya. Semua anak akan tahu kepelukan siapa dia kembali ketika seluruh makhluk di bumi berbuat jahat padanya. Begitupun aku. Ibu, lelaki kecilmu ini sudah mulai berpikir tentang masa depan.
Lelaki kecilmu ini sedikit demi sedikit mulai bisa menimbang baik dan buruk. Ibu, aku masih ingat dengan jelas ketika ibu dan bapak meninggalkan aku dan melambaikan tangan. Di saat itu aku meneteskan air mata, sedih dan takut. Sedih karena harus jauh darimu, dan takut karena harus hidup di lingkungan baru lagi asing. Ibu, aku rindu masakanmu, aku rindu bising tuturmu, aku rindu senyum tulusmu. Meski dalam keletihan, aku rindu itu semua. Ibu, kadang diri ini letih, sedih, merasa sepi dan juga mandiri. Tapi ini jalan yang harus aku tempuh. Karena aku percaya surga bisa didapat bukan dengan cara yang mudah. Harus ada air mata, bahkan darah. Ibu, terima kasih. Mungkin tak cukup membalas kebaikanmu. Jika gunung di seluruh bumi menjadi emas, lalu kuberikan kepadamu, mungkin itu takkan cukup membalasnya. Ibu, di pondok ini, aku bertekad untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, supaya nanti bisa memasang mahkota kebanggaan penduduk surga kepadamu. Ibu, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku makan apa di sini. Jangan khawatirkan aku jika sakit di sini. Jangan khawatirkan aku jika terjadi apa-apa di sini. Karena itu semua sudah biasa dialami oleh penduduk surga yang lahir jauh sebelum aku. Bu, doa itu senjata utamanya seorang muslim. Aku ingin engkau memakai senjata itu untuk memintakan sama Allah agar memberikan aku keteguhan dan kesabaran di pondok ini. Bu, lelaki kecilmu ini sudah dewasa dan tidak mau menyusahkanmu lagi. Kalau kau rindu padaku, aku lebih rindumu kamu. Tidak masalah jika sebagian umurku harus jauh darimu. Aku mampu menahan rasa rindu itu, karena aku berharap jauhnya kita di dunia bisa membuat kita sama-sama ke surga. Buat apa dekat kalau hanya saling mendorong kita ke neraka? Nauzubillah, aku tidak mau seperti itu. Bu, aku baik-baik saja di sini. Kesehatanku, hatiku, semua baik. Jangan khawatirkan aku. 2, 3. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi
selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai petanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikianlah penampilan dari para santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah Lampung Gemini. Meningkat acara inti yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aidi Afrian. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Dewan Dakwah Provinsi Lampung, Ustaz Roji Raja Musa, Ketua Bidang Kaderisasi BPH Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Yang saya hormati Kiai Haji Said Umar, Esos,
Mudir Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dewan Dakwah Lampung Kemiling. Beliau ini juga ketua bidang pemuda di kepengurusan Dewan Dakwah Lampung. Yang saya hormati Ustadz Sukron Al-Hafiz, Wakil Mudir PPTQ Putra Kemiling. Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati Bapak Ibu santri, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita berada pada penghujung tahun 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, hatta kita masih dalam keadaan pandemi, kita diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun tadi mungkin ada 1-2 orang wali santri yang tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama menghantarkan putra kita itu menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Sungguh saya terharu. Anak-anak kita hebat, jauh lebih hebat dari kita. Mereka tampil dengan gegap gempita. Mereka tampil dengan keberaniannya yang mungkin dulu kita nggak memiliki keberanian seperti itu. Kita semua berdoa mudah-mudahan anak-anak yang kita banggakan ini benar-benar akan menjadi kebanggaan kita fid dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada qudwah terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada semua penegak sunnahnya di muka bumi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sungguh kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, Allah anugerahkan putra putri yang cantik dan tampan di rumah kita. Betapa syukurnya kita. Betapa banyak orang yang menantikan kehadiran putra putri, tidak kunjung Allah berikan. Jangankan manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam sampai usia 80 tahun tidak juga kunjung punya anak. Maka kita bersyukur Allah titipkan di rumah kita malaikat-malaikat kecil yang tadi kata anak kita sudah tumbuh membesar. Kita bersyukur subhanallah anak-anak kita mau masuk pondok. Betapa banyak orang tua yang ingin anaknya masuk pondok, anaknya tidak mau, anaknya yang tidak mau. Ada bahkan yang sudah dihantarkan ke pondok, tidak berhenti-berhenti nangisnya. Akhirnya diteleponkan orang tuanya, dia nelpon orang tuanya sambil nangis. Emaknya tidak kalah hebat lagi nangisnya. Cocok, anak pengen pulang, emak juga tidak tahan. Pulang anak. Yang tinggal duit pendaftarannya, sungkan mau ngambilnya lagi. Subhanallah. Maka kita bersyukur anak kita sudah 1 bulan di pondok dan dia betah. Ini bentuk syukur yang luar biasa. Bentuk syukur yang luar biasa. Karena kita tahu di luar banyak sekali hal-hal yang sulit kita mengendalikannya. Jujur, mengendalikan gadget saja tidak gampang kita. Maka di pondok teman-temannya ketika dia betah, 1 hal saja yang sudah hilang. Insya Allah anak kita tidak akan kecanduan main HP lagi. Bersyukur kita anak-anak kita mau tinggal di pondok. Bersyukur kita ada para ustadz yang berkenan membantu kita mendidik dan menghantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Saya tahu persis kondisi pondok-pondok pesantren, bagaimana para ustadz, para asatidz kita. Tidaklah kita berikan gaji yang wah, tidak kita berikan insentif yang luar biasa, tidak. Semuanya serba biasa. Tapi subhanallah, Allah pilihkan para ustadz yang ikhlas, yang ikut serta menghantarkan putra-putri generasi emas kita di masa yang akan datang, generasi para penghafal Al-Quran. Kalau kita hendak bayar letih lelah, mohon maaf, para ustadz di pondok 24 jam kerjanya. Kalau kita karyawan masuk jam 8, jam 4 sore pulang, lewat dari jam 4 masih kerja, dihitung lembur. Dihitung lembur. Masih banyak hiburan dan lain sebagainya. Tapi para ustadz di pondok pesantren
Subhanallah, tingkah lakunya menjadi cerminan sehingga ikut dia seperti santri pula. Jam 2 santri belum bangun, dia sudah bangun duluan. Sarapan santri sudah sarapan, para ustadz belum sarapan, belakangan sarapannya. Tapi dengan letih lelah seperti ini, dengan insentif yang tidak seberapa, Allah pilihkan beberapa ustadz yang berkenan membantu kita menghantarkan anak-anak kita. Maka bersyukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada para ustadz yang ikhlas, yang Allah gelimangi dengan kasih sayangnya. Kepuasannya adalah ketika Allah ridho kepadanya. Kepuasannya ketika ada beberapa foto santri yang ditampilkan di banner. Alhamdulillah selesai 30 juz. Alhamdulillah selesai 30 juz. Ini kebanggaannya. Maka sekali lagi kita sebagai wali santri bersyukur ada para ustadz yang berjibaku membantu kita menghantarkan putra-putri kita menjadi orang-orang yang soleh, hafal dan hafiz dan hafizoh Al-Quran. Subhanallah, bersyukur, banyak sekali syukur kita. Yang saya rasa pasti kurang syukur kita. Pasti kurang syukur kita. Mohon maaf kita orang tua, kadang kita menjadikan anak kita ini proyek besar kita. Bahkan tidak jarang kita menjadikan anak kita pelaksana dari obsesi kita orang tuanya. Ya kan? Kita menjadikan anak kita itu pelaksana obsesi. Nah, ini yang bermasalah. Maka sekali lagi syukuri semua ini. Ini yang pertama, bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sabar. Sabar. Subhanallah, anak kita adalah makhluk hidup yang hidup di zamannya, yang punya pola pikir berbeda dengan kita orang tuanya. Kadang kelemahan kita orang tua nggak sabar. Kita pengen anak kita tuh sesuai dengan apa yang ada di otak kita, ya kan? Kalau bisa anak kita tuh sesuai dengan diri kita, maka banyak orang tua yang membanding-bandingkan dirinya dengan anaknya. Ya Allah, nak, seumur kamu saya dulu sudah mandiri, nak. Seumur kamu udah mandiri. Mama udah mandiri. Mamahnya lagi mempromosikan kehebatan dirinya dan merendahkan harkat dan martabat anaknya. Ini gak sabar kita sebetulnya. Ini gak sabar. Untung anak kita tidak jawab, nak, seumur kamu saya sudah mandiri. Iya om, kakek galak, kata dia. Neneknya galak. Wajar kalau mama cepat mandiri, kalau enggak ditaboknya. Kalau dia jawab begitu tambah sakit hati kita. Kita yang nggak sabar, maka bersabar kita. Bisa jadi kita ketemu anak-anak kita banding-bandingkan dengan anak yang lain. Anak ini ada yang cepat, dia menghafal. Ada yang 6 bulan selesai, ziyadah 30 juz, ya kan? Ada yang 8 bulan selesai, ada yang cuma setahun selesai, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun selesai. Anak kita 3 tahun, enggak kunjung selesai. Jangankan semakin selesai, yang dulu dihafal sudah hilang lagi. Ngapal juz 30 selesai, juz 29 selesai, 28 selesai, 27 selesai, 26 selesai, masuk ke Al-Baqarah. Al-Baqarah dapat 5 juz sebelumnya, hilang lagi. Ya Allah, bak menghasta kain sarung, muter nggak jelas. Sabar. Karena semua anak kita pasti punya talenta, nggak ada anak yang tidak punya talenta. Maka sungguh saya tadi terharu, ada yang ceramah bagus ceramahnya. Saya yakin seusia beliau, saya dulu belum bisa ceramah. Beliau tampil di depan. Yang baca Quran, subhanallah, sudah seperti imam profesional. Kebayang enggak? Saya tadi membayangkan saya sedang sholat tarawih. Sanggup nggak kita tarawih 23 rakaat atau tarawih 1 juz kalau imamnya seperti 2 ananda kita tadi? Saya yakin 1 juz semalam tidak terasa kita tarawih. Nah, kita hanyut dengan bacaannya. Kebayang kalau yang baca sholat tarawih, ijajul jilatil ardujil jalaha. Kebayang 1 juz bacanya gitu. Pasti jamaah kakinya sebelah begini. Kalau enggak ada jamaah yang sambil begini ini. Asam uratnya langsung kumat. Subhanallah, saya tadi membayangkan, ya Allah, saya sedang sholat tarawih, imamnya 2 imam kita tadi itu. Allahu Akbar. Ini yang membuat kami Pondok Putri, karena saya di Putri, Bapak Ibu sekalian. Ini yang bikin kami di Pondok Putri itu iri dengan Pondok Putra.
Kenapa? Karena anak-anak kita yang menghafal Quran ini kalau Ramadan bisa kita proyeksi untuk jadi imam di masjid-masjid. Dari pondok putri nggak bisa. Sebagus apapun hafalannya nggak bisa. Gawat kalau santri kita jadi imam. Saya yang imam Pak Ustaz. Maju. Wah, kacau urusannya. Bisa bubar tuh. Subhanallah, subhanallah. Maka luar biasa. Bersyukur kita, bersyukur kehadiran Allah. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah syukur sabar. Anak-anak punya talenta masing-masing. Punya talenta masing-masing. Sabar. Kita letakkan dia di sini supaya para ustadz menggalinya yang mungkin di rumah kita tidak mampu menggalinya. Digali oleh para ustadz sehingga tampak talentanya. Itu yang akan diledakkan oleh para ustadz supaya kalau dia berbakat jadi mubaligh, dia akan tampil menjadi mubaligh hebat. Kalau dia berbakat menjadi seorang imam, dia akan tampil menjadi imam yang memukau. Atau ada mungkin sebagian santri kita yang memiliki bakat mengasuh. Selesai dari pondok sini, dia melanjutkan ke SMA-nya. Kemudian dia punya bakat mengasuh. Hafalannya tidak bagus, bacaannya tidak indah. Ceramah juga mungkin tidak segapah para penceramah. Tapi dia memiliki mental mengasuh yang hebat. Bisa jadi dari tangan dinginnya akan keluar para hafiz-hafizah. Dari tangan dinginnya akan muncul para mubaligh dan mubalighah. Dari tangan dinginnya akan muncul ulama-ulama besar di masa yang akan datang. Maka semua anak punya talenta. Sabar, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sabar pula dengan instansi pondok pesantrennya. Maka menyebar di dunia maya bagus tuh. Bagaimana seorang anak yang dititipkan diri di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah sekian lama muncul keluhan-keluhan dari wali santri. Muncul keluhan-keluhan terhadap pondok pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani. Puncaknya si anak diambilnya. Kenapa keluh kesahnya muncul? Ini fitnah. Ada wali santri yang lagi ngintip anak-anak makan. Rupanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau makan diambilnya daging, dipotongnya, taruhnya sepotong, sepotong dikasihnya ke santri. Ada wali santri ngelihat. Muncul fitnah itu. Ternyata anakmu di pondok, anak-anak di pondok itu dikasih sisa-sisanya ustaz. Dikasih sisanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai berita ini ke telinga sang wali. Gondok dia. Diambilnya paksa anaknya dibawa pulang. Tapi di perjalanan dalam kisah ini disebutkan ditanyanya anaknya ilmu-ilmu agama. Pertanyaan yang banyak dari si ayah dijawab oleh si anak dengan tangkasnya. Muncul rasa menyesalnya, berarti dapat ilmu banyak dia di pondok ini. Dibalikkannya lagi, dihantarkannya lagi ke pondok Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuhan, akan kutitipkan lagi anakku di sini. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Maaf, mohon dibawa ke tempat yang lain. Karena keberkahan sudah Allah cabut. Ketika engkau tidak mempercayai kami sebagai gurunya. Maka sabar ayahanda bunda. Tidak ada pondok yang sempurna. Ketika mungkin tempat tidurnya tidak seindah tempat tidur di rumah, sabar. Jangan ngeluh. Karena mengeluhnya kita terhadap kondisi pondok itu mengurangi keberkahan ilmu ananda kita. Mana terima banyak-banyak tempat tidurnya kok kayak gitu. Allahu Akbar. Hilang keberkahan ilmu ananda kita gara-gara lisan kita yang tidak terjaga. Mungkin ada ustadz yang marahin santri, mungkin, ya kan? Sudah jadi rahasia umum kalau di Pondok Putra itu palak pelontos itu Pak. Melanggar dia, dibotakin. Pas kita nengok, heran kita, anak kita udah jadi Upin Ipin. Ya kan? Jangan pernah protes. Jangan hilangkan keberkahan anak-anak kita. Mulai komentar kita, saya bapaknya aja belum pernah botak-botakin anak saya. Kok berani-beraninya ustaz-ustaz pondok itu botakin anak sama. Kayak udah ianya aja. Hilang keberkahan ilmu anak kita. Hilang. Kenapa? Lisan kita yang tidak sabar. Maka ketika kita serahkan seutuhnya. Serahkan, kalau percaya, percayalah seutuhnya. Jangan percaya, tarik. Jangan kita titipkan dia 3 tahun di sini.
tapi kita tidak percaya. Ini yang menyebabkan hilangnya keberkahan ilmunya. Maka kalau ada kelangkuan, nggak ada pondok yang sempurna, nggak ada. Kemanapun kita meletakkan anak kita, mesti ada kelemahannya, nggak mungkin tidak. Maka tinggal kita bersabar, berusaha memperbaiki kalau ada kelemahan-kelemahan. Oh, bantalnya penyek betul di pondok itu. Jangan keluhkan bantal yang penyek itu, tapi cari bantal yang tidak penyek. Cari. Bawa 1 truk, Ustaz, alhamdulillah ada bantal 1 truk, mohon perkenan dipakai Ustaz. Jangan keluhkan, masa kasurnya kayak triplek rasanya, tipis. Kesian Ustaz, anak saya nggak pernah tidur, anak saya kan kurus, tulang ketemu triplek Ustaz. Jangan keluhkan kasur yang tipis itu, bawa kasur. Kalau bawa jangan 1, iri temannya. Bawa berapa jumlah santri? 140, bawa 140. Ganti semua Ustaz kasurnya, ganti yang ini. Selesai. Dikeluhkan menghilangkan keberkahan. Makan juga begitu. Makan juga begitu. Kadang pas kita nengok, nanya makan, nggak sesuai lauknya dengan harapan kita. Jangan dikeluhkan, belajar dia prihatin. Berkali-kali saya sampaikan dalam ceramah, dulu anak masuk pondok Darul Fatah, anak laki. Kalau anak perempuan tutup mulut, tidak banyak cerita. Kami nggak banyak informasi tentang pondok di anak perempuan. Kami tahu informasi tentang pondok dari temannya malah. Dia nggak suka cerita anak perempuan. Tapi anak laki yang juga mantan sini, alumnus sini, banyak cerita dia. Semuanya dia ceritakan. Satu saat nengok, baru sebulan dia di pondok nengok. Saya sudah wanti-wanti istri, jangan nanya masalah dunia, tanya masalah agamanya, tanya masalah hafalan Qurannya, tanya masalah pelajarannya. Iya, tengok. Tapi namanya ibu-ibu, mulai dengan geser-geser. Anak-anak, udah makan. Yang ditanya udah makan belum? Sudah. Makannya pakai apa? Ini anak karena pinter cerita, apa kata dia? Ya Allah Mi, tadi pagi sarapan bubur. Umi kan tahu aku nggak suka makan bubur. Aku bawa semangkok, aku makan 2 sendok, mau muntah aku Mi. Udah pelekoan mau muntah. Aku berikan sama teman Mi. Ya Allah disikatnya 2 mangkok habis kata dia. Bu, teman aku benar-benar ember kata dia. Natanya makan siangnya kesiangan Mi kata dia. Makan siangnya karena catering di Darul Fatah itu. Karena catering datangnya sudah 1:30. Ya Allah Mi, aku nggak sarapan pagi, nggak jajan, aku udah gemeter. Kutunggu catering lama, baru datang ketika ditumpahin tuh ke wadahnya Umi. Ya Allah kata dia, aku ngelihat bakso Mi. Umi tahu kan aku senang bener makan bakso. Aku nanya sama Ustaz, Ustaz boleh ngambil banyak nggak? Boleh nak. Aku ngambil 10 Mi baksonya kata dia. Ih banyak amat kata istri. Aku cepet-cepet duduk Mi. Ketika aku makan, ya Allah Mi, ngatanya bukan bakso, terong bulat Mi. Allahu Akbar. Istri langsung nangis dia. Nanti kalau libur saya beliin lah. Kamu mau bakso apa? Mau bakso Sony, mau bakso Marok, mau bakso setan saya beliin. Kata dia. Salah siapa? Salah dia sebetulnya. Kenapa nanya masalah makan? Coba kalau nanya masalah hafalan Qurannya, sudah berapa juz nah? Sedih nggak kita pulang? Enggak, karena kita tanya masalah Qurannya. Ini nanya ketepatan terong bulat. Lama dia nunggu kapan libur, mau beliin bakso anak. Tersiksa dia berbulan-bulan karena pengen beliin bakso anak. Salah siapa? Kita yang nggak sabar. Coba bertanya masalah pelajaran. Maka jangan keluhkan. Biarlah mereka belajar. Biarlah mereka belajar mandiri, belajar prihatin di pondok pesantren. Karena acap kali dengan prihatin itulah muncul tekadnya untuk menjadi orang sukses. Sabar. Jangan keluhkan kondisi pondok. Jangan keluhkan. Ketika kita percaya, sekali lagi, serahkan anak kita. Tawakalkan kepada Allah. Saya bersyukur anak mau di pondok. Doa jadi khusyuk di rumah. Saya kalau anak di rumah jarang doa khusyuk untuk anak. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min hafizil Quran. Jarang bacanya jarang nangis ketika anak di pondok. Kenapa? Anak kelihatan dia tidur. Kita tahajud, selesai tahajud karena kelihatan ya Allah jadikan anak-anak yang sukses ya Allah. Begitu kita doanya. Kenapa? Anak tampak. Tapi ketika anak di pondok, kita rindu. Kita sedih, ya Allah makan apa? Anak di pondok. Ya Allah sehat apa enggak? Anak di pondok. Ketika tahajud, netes air mata kita. Kita angkat tangan kita, ya Rob.
anakku berada di pondok. Dia punya teman-teman baru, dia punya lingkungan baru. Dia punya kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah. Maka ya Allah, Kau titipkan anakku di pondok. Murahkan rezekinya ya Allah. Sehatkan jasadnya ya Allah. Nangis kita sambil baca doa itu. Nangis. Maka itulah kita bersyukur kalau anak kita mau masuk pondok, doa juga jadi khusyuk, terasa nikmat berdoa. Kenapa? Serius kita mendoakannya. Apalagi kalau mondoknya jauh, mondok di Jawa misalnya, kalau kita nengok mesti biaya besar. Ya Allah, terasa sekali doanya, nangis kita berdoa, nangis berdoa. Maka sabar, jangan keluhkan pondok sedikit pun. Yang ketiga, bersabar kita Bapak Ibu sekalian dalam mengantarkan anak-anak. Jangan ada kata-kata yang tidak baik buat anak. Mungkin anak-anak kita di waktu libur pulang, ya kan? Biasa anak pondok sudah jadi rahasia umum kalau pulang balas dendam. Balas dendam nonton TV, balas dendam main motor, balas dendam lihat HP, ya kan? Minjem HP bapaknya, diambil sama bapaknya, minjem HP emaknya. Sabar. Sabar. Jangan keluar dari mulut kita orang tuanya, kamu udah setahun di pondok nggak ada perubahan sama sekali. Lihat, tanpa kita sadari kita sudah berdoa, anak kita tidak ada perubahan. Ini yang perlu sekali kita jaga. Sabar, lisannya harus sabar. Jangan ada kata-kata yang mendukung setan dalam rangka menghalangi anak kita jadi anak soleh-soleh. Ini penting sekali. Penting. Ya Allah, kamu ini udah di pondok, tambah di pondok tambah kurang ajar sama orang tua. Ya Allah, kita mendoakan anak kita supaya kurang ajar pada orang tuanya. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian sabar. 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 Karena anak ini titipan Allah. Ketika kita hendak marah sekalipun, sabar. Sabar. Kenapa? Ini titipan. Apa yang kita perlakukan buat anak kita, itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Hati-hati kita. Saya ingin menutup penyampaian ini dengan tidak baiknya sabar itu. Dulu ada keluarga sukses di Malaysia. Keluarga ini sukses banget. Bapaknya pengusaha sukses. Ibunya wanita karir. Karena kesibukan keduanya, si anak dititipkan dengan babysitter. Bapaknya sibuk, pengusaha sukses. Ibunya wanita karir. Mereka punya satu anak laki-laki, ganteng, lincah, lucu, menggemaskan. Satu saat anak ini sudah masuk TK. Berbarengan dengan anaknya masuk TK, bisnis si ayah semakin menjulang. Bisnisnya sudah mulai masuk istana raja di Raja Malaysia. Dia sudah mulai sering berhubungan dengan yang di Pertuan Agung. Akhirnya dia membeli mobil yang paling mewah. Mobil terbaru dengan jenis terbaru yang paling mewah, paling mahal harganya. Mobil ini begitu dia sayang. Dia sayang. Kenapa? Ini hanya digunakan untuk menghadapi para pembesar-pembesar Malaysia. Kalau hari-hari biasa pakai mobil biasa. Tapi kalau sudah akan berhadapan dengan para pejabat, mobil ini yang dia pakai. Sayang luar biasa. Jarang dipakai. Tiap hari dibersihkan, dikasih kit, doa, dibanasin mesinnya, dibersihkan debunya. Tapi jarang dipakai. Jemaah sekalian, si anak masuk TK. Namanya anak TK. Diajarin nyanyi. Nyanyi. Di mana saja dia nyanyi. Di mana aja dia nyanyi. Kamar mandi nyanyi, di ruang makan nyanyi, ya. Diajarin nulis. Bukan hanya buku yang dia tulis. Dinding ditulisin, ya kan? Semuanya ditulisin. Sang babysitter sabar menghadapinya. Satu saat anak TK yang tampan ini rindu teramat sangat pada ayah ibunya. Kenapa? Karena dia bangun pagi, ayah bunda sudah tidak ada. Dia tidur di malam hari, ayah bunda belum pulang. Kerinduannya membuncah. Dia sangat rindu ayah ibunya. Berhari-hari dia hanya bersama dengan babysitter. Kerinduan sang anak TK ditumpahkannya dalam bentuk lukisan. Sayang beribu saya. Ananda ini melukis di bodi mobil mewah ayahnya. Tidak tanggung-tanggung, pakai paku.
Dilukisnya gambar anak kecil, ditulisnya di atasnya saya. Dilukisnya seorang wanita dewasa, ditulisnya di atasnya ibu. Dilukisnya seorang laki-laki dewasa, ditulisnya di atasnya ayah. Ketika si ayah besok pagi mau pakai mobil itu, dia panaskan mesinnya, dia hidupkan, dia lap. Alangkah kaget si ayah melihat bodi mobilnya sudah acak-acakan seperti itu. Jerit dia manggil sang pembantu, sang babysitter, "Mbak, sini." "Ya Tuhan, ini siapa ini yang nyoret-nyoret mobil kayak gini?" "Saya nggak tahu Tuhan." "Kamu ngapain aja di rumah?" "Hah, 24 jam kamu di rumah, tapi masalah begini saja kamu." Dia bentak-bentaknya lah sang pembantunya ini. Ketika dia sedang membentak-bentak sang babysitter itu, si anak TK yang tampan dan menggemaskan tadi keluar. Dia berdiri di pintu, "Ayah, aku yang melakukan itu." "Aku yang melukis di bodi mobil ayah itu." "Ayah," kata ibu guru, "aku paling pandai melukis. Ibu guru selalu memuji lukisanku di sekolah. Aku paling pandai melukis. Lukisanku paling bagus. Lihatlah ayah," kata dia. Malah presentasi anaknya. "Lihatlah, ini gambar bunda," kata. "Ini gambar saya yang di tengah. Yang di sini gambar ayah. Aku baguskan dalam melukis ayah. Lihatlah ayah, aku pintarkan melukis. Ibu guru selalu memuji lukisanku." Si anak berharap ayahnya akan memujinya sebagaimana ibu guru di sekolah memuji. Sayang beribu sayang, sang ayah tidak sabar. Gelap mata sang ayah. Diambilnya rotan, dipegangnya tangan anak yang manis ini, ditabok dengan rotan itu. Si anak tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia menjerit, "Ayah, maafkan aku ayah, ayah, maafkan aku ayah." Tapi si ayah sudah benar-benar gelap mata. Dia pukul dan dia pukul. Sampai akhirnya mengalir darah dari tangan si anak manis ini. Melihat darah menetes, baru dia lemparkan rotan itu. Dia pun pergi berangkat berbisnis. Si anak tidak berhenti-berhenti menangis. Dia menangis sepanjang hari. Dia peluk sama babysitternya. "Nah, tidurlah saya. Dari pagi kamu nangis, nah, tidurlah." "Aku takut, Mbak." "Enggak, kamu tidur sama Mbak. Kamu aman sayang." Tidur si anak. Ketika dia tidur kaget, "Ayah, ampun ayah, ampun ayah." Dia ngigau dalam tidurnya. Dipeluk sama sang babysitter. "Nah, kamu aman. Kamu tidur sama Mbak." Jemaah sekalian, malam itu badan si anak mulai panas. Demam sudah melandanya. Bingung sang babysitter. Dikompresnya berkali-kali. Setelah 3 malam, sang bunda mengetahui anaknya demam. Dia keluarkan beberapa lembar uang. "Mbak, bawa ke dokter Mbak. Aku nggak sempat mengantarnya. Bawa ke dokter, dokter langganan kita. Bawa mobil Mbak. Saya ada pertemuan di luar." Sang ibu dan ayah sibuk di luar. Si Mbak yang bawa ke dokter pribadinya. Sayang beribu sayang, demam si anak tidak kunjung turun. Terus badannya demam, sakitnya menjadi-jadi. Tangannya semakin bengkak. Di malam yang ke-7, malam Ahad, suami istri ini ada di rumah. Mereka mendengar rintihan anak di kamar sang pembantu. Mereka masuk berdua. Alangkah kagetnya dua suami istri ini. Kenapa? Menyaksikan si anak sudah pucat pasi. Wajahnya putih karena pucat. Matanya sudah mulai kelong ke dalam, kulitnya sudah mulai kendur. Ngejerit sang ibu, "Mbak, kan sudah saya suruh bawa ke dokter." "Sudah Nyonya, tapi Ananda tidak mau makan sedikit pun. Tidak ada nasi yang mau dia telan, tidak ada air yang dia mau minum. Dia selalu menangis." "Ya Allah." Si bapak langsung angkat, bawa ke mobil. Berangkat ke dokter. Kata dokter, "Kenapa baru dibawa sekarang?" "Bawa ke rumah sakit." "Opna." Dia opna. Diperiksa tangan, rupanya infeksi. Apa kata dokter rumah sakit? Tangan si anak harus diamputasi. Harus diamputasi. Dia konsultasi dengan dokter dari Amerika, dari Singapura, dari Jerman. Semua dokter mengatakan harus sesegera mungkin amputasi. Tanda tangan, persetujuan amputasi. Karena infeksinya udah hilang, sehari 2 hari, si anak sudah mulai ceria. Wajahnya sudah mulai memerah. Ayah dan bunda selalu berada di sisinya. Alangkah senang hati si anak. Sesuatu yang selama ini dia rindukan, kehadiran ayah ibunya. Hari itu dia dapatkan berhari-hari lamanya.
Setiap dia bangun tidur, dia melihat dua sosok yang selalu dia rindukan selama ini. Ketika dia mau tidur, dua sosok yang dirindukan itu selalu mengelus kepalanya, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini. Si anak mulai ceria, wajahnya sudah mulai merah merona, bibirnya sudah tidak pucat lagi, tenaganya sudah mulai pulih. Si anak kembali ceria. Ayah, bunda, aku diajarin nyanyi di sekolah. Kata ibu guru, aku pandai menyanyi. Ayah, bunda mau dengar aku nyanyi? Si anak nyanyi. Si ayah sama bunda bertepuk tangan saking senangnya. Ayah, bunda, aku kangen pengen sekolah. Ya nak, kalau sudah sembuh kamu boleh sekolah. Ayah mau kan antar aku sekolah? Tentu sayang. Sampailah satu hari si anak sudah boleh pulang. Masuk dokter sama perawat. Apa kata dokternya? Jagoan, hari ini kamu sudah sembuh. Kamu boleh pulang hari ini. Alhamdulillah ayah, dengar nggak ayah kata dokter, aku sudah boleh pulang, aku rindu sama teman-temanku ayah, aku ingin sekolah, aku rindu sama bu guru. Bener kan ayah mau ngantar aku sekolah? Iya nak, ayah akan setiap hari mengantar kamu sekolah. Ayo Jagoan sini, kita buka perbannya. Alhamdulillah, kata dia, dibukalah perban itu oleh sang dokter. Sampai di ujung perban, ternyata tangan si anak sudah buntung. Bengong si anak ngeliat tangan kanannya yang buntung itu. Dia tidak percaya melihat tangan ini sudah buntung. Dia kibas-kibaskan lengan yang buntung itu. Dia berharap akan nongol jari-jarinya. Puluhan kali dia kibaskan. Tangan dan jari-jarinya tidak kunjung keluar. Akhirnya dia mandang wajah dokter. Ditatapnya wajah perawat. Dilihatnya wajah ayahnya. Dipandangnya wajah ibunya. Lalu dia noleh sama pembantunya yang baik hati itu. Mbak, cuma itu kata yang bisa keluar dari lisan. Kenapa? Kerongkongannya seperti tercekat. Dia ingin bertanya, Mbak, kemana tanganku? Si mbak baik hati ini tahu persis isi hati anak didiknya, anak asuh. Sabar sayang, sabar. Allah sayang sama Ananda. Subhanallah. Dilihatnya wajah dokter sekali lagi, dipandangnya wajah perawat, dilihatnya wajah ayahnya lekat-lekat, dipandangnya wajah ibunya. Akhirnya dia melihat pada mbaknya, Mbak, kemana tanganku? Si mbak hanya menunduk menangis, mengusap mata. Dia tidak tega melihat anak didiknya seperti ini. Dia tidak tega melihat anak asuhnya sedih seperti itu. Akhirnya si anak berangsur turun dari ranjang. Dia datangi ayahnya. Dia duduk bersimpuh di dekat kaki ayahnya. Dipeluknya kaki ayah dengan sebelah tangan kirinya. Dia pun berkata, ayah, aku janji, aku tidak akan nakal lagi ayah. Aku tidak akan merusak mobil ayah yang mewah itu. Aku janji ayah akan menjadi anak yang baik. Ayah mau kan? Ayah berkenankan mengembalikan sebelah tanganku. Apakah begitu besar dosaku ayah sehingga harus kutebus dengan tangan kananku? Ayah, sekali lagi aku janji, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu selama-lamanya. Tapi ayah berkenankan mengembalikan tanganku. Subhanallah. Si ayah hanya memejamkan matanya. Air matanya mengalir dengan deras. Dia tidak sanggup mendengar pertanyaan si anak yang bertubi-tubi pada dirinya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kenapa hal ini terjadi? Tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabar. Maka subhanallah, alangkah banyak kegagalan demi kegagalan yang kita dapatkan karena satu saja permasalahannya. Kita tidak sabar. Maka alhamdulillah kita bersyukur. Kita sangat bersyukur dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Anak-anak kita tidak daring di rumah sebagaimana anak-anak yang lain. Anak-anak kita berada di pondok pesantren, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Sebuah kitab yang akan menghantarkan dia. Itu benar-benar menjadi harapan kita dunia dan akhirat kita. Kita syukuri semuanya. Kita bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Mudah-mudahan dengan sabar dan syukur itu Allah berkenan meridhoi kita, meridhoi anak-anak kita, meridhoi para ustadz yang akan mendidik anak-anak kita. Sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah masukkan kebahagiaan pada diri kita, pada semuanya. Fid dunya hatta akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Karena harus ada waktu yang banyak buat anak-anak. Melepaskan rasa rindu selama sebulan tidak berjumpa dengan ayah bunda. Beri petuah anak-anak.
beri kesabaran, minta doa pula sama anak-anak sedang berada di tempat di jalan Allah, sedang berjihad menghafal Al-Quran. Doakan mama sama papa, biar ayah dan ibu, biar abi dan umi benar-benar bersabar, benar-benar bersyukur, sehingga mudah-mudahan dengan sabar dan syukur ayah bunda mampu menghantarkan ananda menjadi hafiz di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajma'in, lebih kurang mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disebutkan oleh Ustadz Edison. Mendekat acara yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa bertul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.